Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, seperti Tuhan telah bersabda melalui Nabi Yesaya ribuan tahun yang lalu, berilah agar kami dapat merenungkan firman ini dan merasakan kesegarannya, sukacita yang Tuhan berikan kepada umat yang telah ditebus dan dibebaskan, karena akan bersorak dan sukacita abadi menjadi mahkota. Berilah pada kami semua untuk dapat tenang merenung firman Tuhan, dan Roh Kudus menyertai hamba-Mu juga. Dengan segala kekurangan keterbatasannya, kami semua boleh memahami kehendak Tuhan, menyimpan dan melaksanakannya. Amin. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari, kita masuk pada pasal ke-35. Untuk itu, saya akan membacakannya mengikuti dari terjemahan baru 2. Silakan mengikuti karena ini memang puisi. Cara membacanya pun khusus agar kita dapat memahami isinya. Ya, akan ditampilkan, silakan diikuti. Yesaya pasal 35, keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan tanah kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat. Bersorak-sorak, ya. Bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Juga semarak Karmel dan Saron. Ya, mereka akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkan hatimu, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang timpang akan melompat-lompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring, akan tumbuh gelagah dan papirus. Di sana akan ada jalan raya yang akan disebut Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya. Jalan itu tersedia bagi umatnya. Para pengembara dan orang bodoh pun tidak akan tersesat di atasnya. Di sana tidak akan ada singa. Binatang buas tidak akan melewatinya. Dan tidak akan ditemukan di sana. Tetapi orang-orang yang ditebus akan berjalan di sana. Orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai. Sukacita abadi akan menjadi mahkota mereka. Kegembiraan dan sukacita akan memenuhi mereka. Duka dan keluh kesah menjauh. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dan melaksanakannya.
Mudah-mudahan Ibu Bapak memahami mengapa saya membacakan seperti puisi, karena ini memang puisi. Nah, apa yang menarik, minggu lalu kita membahas pasal 34. Ternyata pasal 34 dan 35 ini sebenarnya dua yang dikaitkan. Dua pasal yang dihubungkan. Kalau 34 adalah tentang kehancuran yang akan terjadi pada Edom, maka pasal 35 justru masa depan yang gemilang yang tersedia bagi siapa? Para pengungsi yang ditebus, yang dibebaskan. Siapa? Umat Tuhan. Dan yang menarik, ayat yang membuat ini menjadi dua pasal yang disatukan, coba dilihat. Pasal 34 ayat 8, bandingkan dengan pasal 35 ayat 4. Sebab Tuhan mendatangkan suatu hari pembalasan dan tahun penggajaran untuk membela Sion. Itu pasal 34. Di pasal 35, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkan hatimu, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan. Dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Nah, kata pembalasan yang bahasa Ibrani-nya nakam ini diulang untuk menunjukkan bahwa dua ini memang mau dijadikan satu. Supaya kita melihat ada kaitannya. Hukuman bagi Edom. Tetapi sukacita masa depan yang gemilang bagi umat Tuhan. Nah, jadi ada dua alasan selain yang telah saya kemukakan ini. Dan juga ada pasal 34 ayat 13. Kalau dibandingkan dengan pasal 35 ayat 7. Itu isinya paralel. Ya, semak duri akan tumbuh di puri-purinya. Onak dan duri di kubu-kubunya. Sehingga menjadi kediaman serigala dan lapangan bagi burung unta. Nah, di dalam pasal 35 ayat 7, tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam. Dan tanah gersang akan menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh gelaga dan papirus. Dengan kata lain, dua ini paralel tapi tujuannya lain. Yang satu akan menjadi jelek, bahkan menjadi sangat jelek, menjadi tempat binatang. Di sini kebalikannya, yang gersang jadi sumber air. Yang biasanya binatang justru sekarang tumbuh hal-hal yang mempunyai nilai ekonomis. Gelaga, papirus. Papirus itu dulu bahan untuk membuat kertas. Jadi kita melihat ini hal yang membuat kita melihat bahwa ini sebenarnya dihubungkan bukan hanya kebetulan, tetapi memang disengaja. Ya. Bahkan yang satu lagi yang menarik, penghakiman Tuhan atas bangsa-bangsa di pasal 34, itu mengarah pada kepastian bahwa Tuhan akan menyelamat umatnya di pasal 35. Jadi 34 untuk Edom penghakiman. 35 masa depan yang berbahagia, penuh berkat bagi umat Tuhan. Dan ini yang menarik karena kalau Bapak Ibu masih ingat pada bulan Januari saya menyampaikan pasal 27 bukan? 27 waktu itu saya mengenalkan bahwa ini yang disebut apocalyptic literature atau sastra genre apokaliptik. Dan ini ternyata para ahli mengatakan pasal 35 ini ya, walaupun dihubungkan dengan 34, kedua pasal ini adalah apokaliptik kecil. Ya, tidak seperti Wahyu atau Daniel yang benar-benar seluruhnya, hampir separuhnya membicarakan tentang yang akan datang. Tetapi di sini, di pasal 34 dan 35 ini,
ada sastra apokaliptik. Nah, kalau masih ingat definisinya saya cantumkan dalam slides ya, bahwa ini satu genre teks Alkitab yang menyingkapkan tindakan Tuhan dan penghakiman yang akan datang dalam bahasa simbolis itu kepada Edom. Nah, tentunya kalau untuk umat Tuhan itu adalah masa yang berbahagia. Dan transisi dari nubuatan dan apokaliptik ini biasanya ditandai dengan meningkatnya simbol-simbol lambang-lambang yang menyingkapkan, bahkan menggunakan mediator surgawi. Ya, jadi tadi tanah yang baik lalu sekarang menjadi tempatnya binatang buas bersarang. Itu kalau di pasal 34. Yang biasanya baik menjadi tempat binatang bersarang, binatang buas lagi. Yang 35 justru kebalikannya. Biasanya tempat binatang bersarang, binatang buas, sekarang tumbuh hal-hal yang bagus. Air di tanah yang gersang, keluar air. Di tempat yang biasanya binatang, sekarang menghasilkan produk-produk yang mempunyai nilai ekonomis. Nah, ini adalah ciri-cirinya. Nah, memang pasal ini nanti kalau dibaca lagi ya silakan baca ulang, nanti akan kita makin merasa keindahannya. Ya. Nah, petang ini saya akan menyingkat dengan melihat bahwa penuturannya sejak awal itu memang bahasa puitis. Bahasa puitis yang juga apokaliptik. Maka dikatakan yang dikatakan di sini padang gurun dan tanah kering akan bergirang. Kapan ada tanah jadi bergirang? Tapi ini namanya bahasa puitis dan apokaliptik. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Ya, kita tahu kalau padang belantara ya biasanya tumbuhan-tumbuhan yang tidak berguna. Kalau kebun mengeluarkan bunga itu biasa. Tapi inilah bunga mawar akan berbunga lebat, bersorak-sorak. Bahkan dikatakan kemuliaan Lebanon, semarak Karmel dan Saron ini adalah lambang-lambang di mana kebaikan itu sekarang akan menjadi layu. Ya, jadi kalau Lebanon yang bagus, Karmel dan Saron sekarang dibuktikan bahwa kedatangan kemuliaan Allah akan membuat transformasi. Gurun pun bisa menjadi tempat yang baik. Nah, ini indahnya bahasa itu. Ya. Negeri yang berkabung merana, ya. Tadi kalau kita melihat Saron itu adalah dataran sebelah barat laut Yerusalem, berfungsi sebagai rute transportasi utama dari wilayah utara ke Yehuda. Kalau Basyan itu daerah subur di timur laut Yerusalem. Kalau Karmel itu terletak di sebelah selatan. Namun yang kita melihat lagi yang menarik, sekarang bandingkan di dalam pasal 35 ayat 3 dan 4. Disebut di sana ada tangan yang lemah. Tangan yang lemah akan dikuatkan. Lutut yang goyah. Ini lutut yang goyah adalah yang harus ditegakkan. Hati yang takut itu yang akan diberikan keberanian dan dorongan. Ibu bapak di sini kita ada usia emas ya. Kalau sudah ibadah usia emas kita tahu ada yang perlu bawa tongkat, ada yang duduk di kursi roda. Karena apa? Tangannya lemah, lututnya goyah, ya. Maka kita orang muda belum membayangkan, tapi kalau suatu hari kita mengamati dengan baik opa oma kita, eyang kita melihat ini sesuatu yang wajar. Pada satu usia kita akan begitu juga. Namun di sini kita melihat indahnya puisi Yesaya ini. Yang lemah akan dikuatkan, yang goyah akan diteguhkan, yang takut akan diberikan keberanian dan dorongan. Ya, dan yang menarik lagi di ayat 5 dan 6, siapa? Orang buta, orang tuli,
orang lumpuh, orang bisu. Kita melihat yang buta akan dibukakan. Ya, yang tuli akan dapat berbicara, yang lumpuh dapat berjalan, yang bisu dapat bercakap-cakap. Jadi di sini kita melihat indahnya bahasa puitis dari Nabi Yesaya memberikan harapan. Dan harapan inilah yang diperlukan pada orang dalam saat-saat tertekan. Dan ini yang menarik sekali, mengapa? Karena dalam bahasa puitis ini sungai akan di padang gurun. Tanah akan mengeluarkan air. Dan akan ada jalan raya di sana. Coba bayangkan. Kalau kita bisa menyebut ini seperti wilayah di Jawa ini, mana yang biasanya dianggap tidak berguna. Yang kering kerontang. Tapi disulap, ya, dikerjakan sehingga menjadi tempat untuk menanam hal-hal yang sayur mayur yang hijau. Dapat mengalir, ada danau di sana, ada sungai di sana, ada air terjun di sana. Nah, apa yang mau saya sampaikan dengan bahasa-bahasa di sini? Di mana dulu ada binatang buas, itu akan diganti. Diganti dengan hal-hal yang berguna. Sehingga orang tidak takut lagi. Dan ini yang menarik sekali, mengapa saya sekarang ingin melihat khususnya ayat 9 dan ayat 10. Ya, terima kasih Pak Agung dan Ibu Leli yang sudah berusaha menyampaikan nyanyian tadi sebenarnya adalah tepat ya. Nanti kalau bandingkan, nanti teksnya boleh saya kirim. Itu tepat dari terjemahan baru 2. Mengapa? Biasanya saya tahu kalau ada pujian yang baik ya dari luar negeri, itu selalu ada terjemahannya. Kali ini saya cari ke sana kemari, rupanya nggak ada yang menerjemahkan. Ini populer waktu tahun 70-an, waktu saya belajar di seminari di Amerika. Dan saya melihat banyak orang masih memberi komen. Saya masih ingat nyanyian ini, membuat semangat, memberi harapan. Misalkan kita sudah belajar di retreat, saya kira mereka yang joget itu akan dengan senang hati menaikkan nyanyian ini karena tahu ini adalah semangat yang diberikan oleh Nabi Yesaya kepada orang-orang dalam pembuangan. Engkau akan pulang, bersorak-bersorai. Nah, ini intinya. Jadi kita melihat intinya di ayat 9 dan 10, tapi latar belakangnya disampaikan sehingga ini menjadi klimaks. Dijelaskan satu demi satu, akhirnya sampai ke puncak. Nah, sekarang kita melihat ada 2 kata Ibrani yang sangat menarik. Yang satu di ayat 9, kata Ibrani ini adalah Gaal. Gaal itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia yang paling dekat ditebus, melakukan penebusan. Ya, bahasa Inggrisnya redeem. Nah, kita melihat bahwa bahasa ini sebenarnya dari ranah hukum keluarga. Artinya kalau orang dijadikan budak, dia hanya bisa bebas kalau ditebus. Ya, kalau kita sekarang dalam bahasa Indonesia nebus itu biasanya kalau kita menjual digadaikan, nanti kita harus bayar dengan bunganya. Kalau sudah nebus, baru barangnya bisa kita terima kembali. Ya, ada juga itu. Nah, dahulu itu ada hubungannya dengan harta benda yang kita titipkan sebagai utang. Kalau nanti utangnya dikembalikan, baru hartanya kita dikembalikan. Ya, ada orang yang kalau zaman sekarang kekurangan dana atau anaknya mau sekolah, ibunya menjual kalung digadaikan. Kalau nanti bisa kembali, walaupun harus membayar dengan bunga, ditebus kembali lagi kalungnya. Nah, ini juga ada hubungannya dari tradisi di mana kalau ada orang wajib memberi kurban, kalau ditebus berarti binatang itu tidak perlu jadi kurban.
Nah, jadi dengan kata lain, apa latar belakangnya? Kata penebusan ini ternyata hubungannya dengan tindakan Tuhan waktu umat Israel keluar dari Mesir. Nah, dengan kata lain, kalau dibebaskan, ditebus, maka mereka bisa keluar dari perbudakan di Mesir dan mereka kembali kalau dulu. Nah, bagi Yesaya adalah pembuangan di Babel. Ya, jadi dulu pernah di Mesir, sekarang di Babel. Nah, kata kedua adalah kata bahasa Ibraninya pada. Pada ini artinya dibebaskan. Bahasa Ibraninya pada, bahasa Inggrisnya ransom. Ya, maka kalau kita melihat memang terkait. Dan kalau kita melihat strukturnya ayat 9 dan 10 memang dibuat paralel. Antara ditebus dan dibebaskan itu dibuat paralel, sejajar. Ya, karena artinya memang overlap, tumpang tindih. Ya, mempunyai makna walaupun berbeda latar belakangnya namun dibuat paralel. Pada ini memiliki latar belakang ekonomi dan aturan ibadah. Jadi kalau kita membeli seseorang atau seekor hewan dari kewajiban tadi, maka ini akan membuat orang itu dibebaskan. Ya. Jadi kalau ada orang, misalkan kita masih melihat ya dalam abad modern, 1-2 abad yang lalu masih ada perbudakan di mana orang dijual. Ya, ditaruh di atas panggung, ditawarkan, masih muda, kuat, mau beli berapa? Sekian pound sterling, sekian dolar. Kalau sekarang berapa juta. Nah, kalau dibebaskan berarti dia tidak perlu lagi, tuannya sudah mendapat uang, orangnya bebas. Nah, ini juga mempunyai latar belakang pada Exodus, keluar dari Mesir, keluaran dari Mesir. Dan bagi Yesaya bagian kedua ini khususnya dibebaskan secara politik dari pembuangan. Nah, dari sini kita melihat ini dua kata yang sangat kunci, penting sekali. Bahwa orang yang ditebus, orang yang dibebaskan, mereka lah yang akan pulang. Dan yang menarik tadi dikatakan bukan saja begitu, tadi di ayat ke-9 ada lagi, ya, saya bacakan ulang. Tetapi orang-orang yang ditebus akan berjalan di sana. Di mana itu? Ada jalan raya. Jalan itu tidak akan ada singa, binatang buas tidak melewatinya, dan tidak akan ditemukan di sana orang yang tidak tahir, dikatakan ayat 8, di sana akan ada jalan raya, akan disebut jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya. Jalan itu tersedia bagi umatnya. Para pengembara dan orang bodoh pun tidak akan tersesat di atasnya. Wah, ini jalan luar biasa ya. Di Malang ada jalan kudusan. Karena katanya dulu banyak santri yang tinggal di sana, rumahnya di sana. Tapi ini lain. Ini bukan kota kudus, tapi jalan kudus, jalan suci. Mengapa disebutan jalan suci? Karena yang akan di sana bukan orang yang tidak tahir. Tetapi orang yang sudah ditebus Tuhan, sudah dibayar dengan harga yang mahal. Jalan itu akan tersedia bagi umatnya. Orang bodoh dan orang tersesat tidak akan ada di jalan itu. Nah, jadi kita melihat ini satu metafora bahwa berada di jalan yang benar itu merupakan satu fitur landscape ya, landscape dari jalan raya itu benar-benar hanya untuk orang yang sudah ditebus, orang yang sudah dibebaskan. Ya. Jadi kita melihat
Eksodus dari Mesir, keluaran dari Mesir menjadi latar belakang. Sekarang untuk Yesaya kontemporer adalah pembuangan ke Babel. Nah, apa yang perlu kita catat? Di sini kita melihat sekali, sekarang mari kita mendalami ayat 9 dan 10. Saya membandingkan sekarang antara terjemahan baru 2 ya, dan terjemahan baru dan terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ya, saya bacakan sekarang karena tadi saya sudah baca dari TB 2, sekarang saya bacakan, nanti boleh dibandingkan dengan TB. Sekarang kita membaca yang Bimka. Di tempat itu tak akan ada singa atau binatang buas lainnya. Orang-orang yang diselamatkan Tuhan akan berjalan di sana. Orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang. Mereka masuk ke kota Yerusalem dengan sorak-sorai. Wajah mereka berseri karena sukacita abadi. Mereka akan bergembira dan bersukaria. Duka dan keluh kesah lenyaplah sudah. Bisa sekarang memahami berita ini? Yesaya menyampaikan pada orang-orang yang waktu itu dalam keadaan gentar. Bagaikan orang yang buta, tuli, bisu. Yang tangannya lemah, yang lututnya goyah. Inilah berita yang Tuhan sampaikan. Nah, ibu bapak, saudara-saudari. Apa hal-hal yang kita pelajari dalam pelajaran ini? Ini satu puisi nubuatan yang menggunakan simbol-simbol keagamaan yang sudah kita kenal. Kosakatanya ditebus, dibebaskan, kita pun kenal. Nah, bagi pembaca yang sekarang, apa maksudnya bagi kita? Tentunya kita tidak dibebaskan dari Mesir, tidak dari Babel, tetapi kita dibebaskan dalam perjanjian baru oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagi orang Kristen ditebus dan dibebaskan adalah perubahan keselamatan rohani kita. Nah, realitas pembuangan, perbudakan, itu menjadi latar belakang. Karena kita juga tahu kita telah dibuang, diperbudak, dibelenggu oleh dosa. Seolah-olah kita merana. Dan di dalam keselamatan oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersukacita. Karena kita berada di jalan raya yang Tuhan siapkan. Dan kalau tugas kita selesai, kita akan pulang ke rumah kita yang sudah disiapkan Tuhan. Nah, jadi dengan kata lain tentang ditebus dan dibebaskan. Ini bukan saja mempunyai latar belakang politis, ekonomis dari perjanjian lama, tetapi mempunyai makna yang sangat tepat untuk masa kini. Pembebasan dari penahanan. Penempatan kembali di tanah sendiri. Kalau dahulu kita berada di pengasingan, sekarang dikembalikan. Ini dimensinya bukan saja fisik, tapi juga spiritual. Nah, Ibu Bapak, saya ingin mengajukan 2 pertanyaan untuk kita renungkan. Nah, pertanyaannya begini. Dalam konteks Yesaya 35, apa artinya ditebus dan dibebaskan? Lalu pertanyaan yang kedua yang berhubungan dengan itu, dapatkah umat Allah menebus dan membebaskan diri sendiri? Nah, ini perlu kita renungkan dalam konteks Yesaya 35 ya. Nah, yang pertanyaan kedua,
Mengapa pengumuman kabar baik dari Allah masih berhadapan dengan penderitaan yang berlanjut? Dan ini sangat penting untuk kita renungkan. Ya, belum sampai ayat 9 dan 10, ada penderitaan yang masih berlanjut. Ada yang bisu, ada yang tuli, ada yang buta, ada yang tangan lemah, ada yang lutut goyah. Dan kita menghadapi dunia yang seperti itu. Lalu apa maknanya bagi kita di sini dan kini? Kalau ini disampaikan kepada orang-orang umat Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya pada abad ke-8 sebelum Masehi, nah sekarang bagi kita apa? Nah, saya minta Pak Agung dan Bu Leli boleh kita nyanyikan satu kali lagi. Kita menutup dengan semua yang telah Tuhan bebaskan akan pulang. Ya, kita akan menyanyi dan kali ini lebih tahu maknanya ya, lebih semangat ya. Mau tepuk tangan pun boleh, karena ini memang satu pujian sukacita. Kita akan pulang karena kita sudah dibebaskan dan kita sudah ditebus. Mari ya, teksnya ada di depan. Ya, saya terpaksa menerjemahkan sendiri karena tidak ada terjemahan yang saya dapat temukan di mana-mana. Entah Bu Hana masih ingat nggak lagu ini waktu pernah di sana enggak ya? Tapi waktu saya melihat komen ada yang dari Sri Lanka, dari India, dari Malaysia, hanya tidak ada satupun dari Indonesia. Rupanya memang belum nyampe ya. Jadi sekarang saya bawa kemari, mudah-mudahan ini bisa menjadi satu lagu yang dikenal oleh banyak umat Tuhan di Indonesia. Bahasa Indonesia ya. Mari kita berdiri. Semua yang telah Tuhan bebaskan akan masuk ke Sion dengan bersorak, sukacita abadi mahkota mereka. Semua yang telah Tuhan bebaskan akan pulang, masuk ke Sion dengan bersorak, sukacita abadi mahkota mereka. Mereka akan bergembira dan suka keluhan kan menjauh. Semua yang telah Tuhan bebaskan akan pulang, masuk ke Sion dengan bersorak, sukacita abadi mahkota mereka. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena melalui Nabi Yesaya kami diberikan pengharapan yang indah di dalam Tuhan. Bahwa orang yang ditebus dan dibebaskan oleh Tuhan akan pulang ke Sion dengan penuh sorak-sorai, dengan penuh sukacita. Dan mahkota adalah sukacita abadi, di mana tidak ada duka dan keluh kesah. Tuhan, kami mengharapkan harapan yang Tuhan telah berikan itu. Dan kami berdoa agar pengharapan itu menjadi realita. Dan kami boleh menghadapi jalan yang penuh hari-hari yang kadangkala membuat kami kecil hati. Namun kami memandang ke depan. Karena kami melihat jalan raya yang Tuhan siapkan. Kami akan pulang dengan sorak-sorai. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu ini mendapat tempat yang baik dalam hati kami. Kami dapat
mengamalkannya, dan merasakan sukacitanya di mana saja, kapan saja. Selama Tuhan menyertai kami akan terus memegang pada pengharapan ini. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.